Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang morfologi pada citra digital. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian operasi morfologi, matematika yang latar belakangi, operasi dilasi, dan operasi erosi. Mari kita mulai dengan pengertian operasi morfologi. Operasi morfologi merupakan operasi yang umum dikenakan pada citra biner atau hitam putih untuk mengubah struktur bentuk objek yang terkandung dalam citra. Sebagai contoh, lubang daun dapat ditutup melalui operasi morfologi sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Kemudian objek-objek daun yang saling berhimpitan pun dapat dipisahkan melalui operasi morfologi sebagaimana ditunjukkan pada gambar ini. Ya, ini adalah contoh kernel. Inti operasi morfologi melibatkan dua lari piksel. Lari pertama berupa citra yang akan dikenai operasi morfologi, sedangkan lari kedua dinamakan sebagai kernel atau structuring element. Baik, selanjutnya adalah matematika yang melatar belakangi. Untuk memahami operasi morfologi, pemahaman terhadap operasi himpunan seperti interseksi dan gabungan mutlak diperlukan. Selain itu, pemahaman terhadap operasi logika seperti atau dan juga diperlukan. Oke, ini adalah teori himpunan yang akan kita bahas, yaitu anggota himpunan, himpunan kosong, subhimpunan, union, interseksi, komplement, refleksi, dan translasi. Anggota himpunan. Oke. Di sini dinyatakan S adalah anggota himpunan A. Karena di dalam himpunan A terdapat himpunan S. Tapi T bukan anggota himpunan A karena T yaitu 1,4 tidak ada dalam anggota himpunan A. Selanjutnya adalah himpunan kosong. Ya, bisa kita bedakan. Himpunan kosong tidak memiliki himpunan apapun. Di sini bisa kita lihat himpunan B terdapat di dalam himpunan A. Jika demikian, maka B adalah subhimpunan A. Kita lihat di sini bahwa C memiliki anggota berupa semua anggota A ditambah dengan semua anggota B. Gambar ini memperlihatkan contoh nilai-nilai piksel penyusun dua citra biner dan menunjukkan hasil operasi union. Semua nilai 1 pada citra tersebut menyatakan anggota himpunan baru yang cenderung meluas. Kita lihat C berisi anggota-anggota yang ada di himpunan A dan juga terdapat di himpunan B. Hasilnya cenderung menyempit. Komplement atau juga disebut inversi dapat dibayangkan seperti saling menukarkan warna hitam dan putih. Nilai yang semula berupa 0 diganti 1 dan nilai 1 diganti dengan 0. Di bidang fotografi dengan film, inversi menghasilkan gambar negatif. Istilah komplement juga berarti pelengkap karena bilangan A digabung dengan operasi union akan menyempurnakan citra menjadi citra yang semua pikselnya bernilai 1. Refleksi menyatakan pencerminan terhadap piksel besar. Oke. Ya, berikut adalah contoh translasi 1 piksel ke kanan dan 2 piksel ke bawah. Selanjutnya adalah operasi nalar. Operasi nalar didasarkan pada aljabar Boolean. Sebagaimana diketahui, aljabar Boolean adalah pendekatan matematis yang berhubungan dengan nilai kebenaran, benar atau salah. Ada 3 operator nalar dasar yang akan dibahas, yaitu AND, OR, serta NOT. Ya, berikut adalah tabel kebenaran AND dan OR. Intinya, AND hanya jika masukan pertama 1 dan masukan kedua 1, maka hasilnya 1. Dan jika tidak, hasilnya 0. Kemudian OR, jika masukan pertama adalah 0, kemudian masukan kedua adalah 0, maka hasilnya adalah 0. Jika tidak, hasilnya adalah 1.
Kemudian tabel kebenaran not. Sesuai dengan namanya, not berarti bukan. Jadi jika masukkan 0 maka keluarannya 1. Begitupun sebaliknya. Tabel kebenaran XOR dan NAND. Untuk XOR, jika masukan pertama dan kedua itu sama, maka hasilnya adalah 0. Jika tidak, hasilnya adalah 1. Kemudian NAND, hanya jika masukan pertama adalah 1 dan masukan kedua adalah 1, hasilnya adalah 0. Berbagai efek operasi AND, OR, NOT, XOR, dan NAND ditunjukkan pada gambar berikut. Kita lihat, ini adalah citra biner A dan ini adalah citra biner B. NOT A yaitu membalik dari warna hitam ke putih dan warna putih ke hitam. Kemudian ini adalah operasi NAB. Operasi ini hanya akan mengambil warna yang ada di citra A dan B. Operasi XOR akan mengiris gabungan dari citra A dan B. Operasi OR akan menggabungkan citra A dan B. Dan ini adalah kebalikan dari N. Begitupun juga yang ini akan membalik citra dari operasi XOR, dan NOT OR AB akan membalik citra dari operasi OR A, B. Operasi dilasi. Operasi dilasi biasa dipakai untuk mendapatkan efek pelebaran terhadap piksel yang bernilai 1. Ya, bisa kita lihat operasi dari dilasi. Kernel menambahkan 1 piksel di atas dan di bawah. Dilasi untuk hotspot vertikal. Kita lihat, ini adalah citra yang beraras keabuan. Kemudian citra ini dikonversi menjadi citra biner. Ini adalah hasil dilasi dengan elemen penstruktur 4x4. Sedangkan yang ini dengan elemen penstruktur 7x7. Operasi erosi mempunyai efek memperkecil struktur citra. Ini adalah visualisasi operasi erosi. Kita lihat di situ. Penerapan kernel terhadap citra hanya warna yang cocok dengan elemen penstruktur, yang lainnya dibuang. Berikut adalah contoh operasi erosi pada citra berwarna. Citra asli daun, kemudian dikonversi ke citra biner dengan hasil hitam dan putih. Setelah itu penerapan kernel terhadap citra dengan ones 4, dan ini adalah erosi dengan ones 6. Erosi juga bisa digunakan untuk mendapatkan tepi objek dari hasil konversi ke biner, kemudian dilakukan erosi untuk perolehan tepi. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk dan ukuran elemen penstruktur, operasi opening, operasi closing. Bentuk dan ukuran elemen penstruktur. Berdasarkan contoh pada gambar berikut, terlihat bahwa ukuran elemen penstruktur menentukan hasil operasi dilasi. Selain ukuran bentuk elemen, penstruktur juga menentukan hasil operasi morfologi. Bentuk yang umum digunakan pada operasi morfologi adalah cakram atau lingkaran, karena efek yang diberikan merata pada segala arah. Bentuk elemen penstruktur yang lain yaitu belah ketupat, garis persegi panjang, bujur sangkar, dan oktagon.
Untuk kepentingan memperoleh elemen penstruktur, MATLAB menyediakan fungsi bernama strl. Gambar ini juga sekaligus memperlihatkan efek berbagai ukuran elemen penstruktur. Terlihat bahwa dengan menggunakan erosi, objek tertentu yang ukurannya lebih kecil daripada elemen penstruktur akan hilang. Hasil pada gambar juga menunjukkan bahwa semakin besar ukuran elemen penstruktur, objek semakin mengecil. Hasil operasi pada citra C. Ini terlihat objek terlebih kecil daripada objek pada citra B. Begitupun dengan objek pada citra D, ini lebih kecil daripada objek pada citra C. Operasi opening. Operasi opening adalah operasi erosi yang diikuti dengan dilasi dengan menggunakan elemen penstruktur yang sama. Operasi ini berguna untuk menghaluskan kontur objek dan menghilangkan seluruh piksel di area yang terlalu kecil untuk ditempati oleh elemen penstruktur. Dengan kata lain, semua struktur latar depan yang berukuran lebih kecil daripada elemen penstruktur akan tereliminasi oleh erosi dan kemudian menghaluskan dilakukan melalui dilasi. Operasi opening sering dikatakan sebagai idempotent. Artinya, jika suatu citra telah dikenai operasi opening, pengenaan opening dengan elemen penstruktur yang sama tidak membawa efek apapun. Operator opening dapat dimanfaatkan sebagai filter lolos rendah, filter lolos tinggi, maupun sebagai tips lolos bidang apabila elemen konstruktur yang digunakan berupa cakram. Ini adalah citra asli. Gambar berikut menunjukkan bahwa operasi erosi membuat objek mengecil dan ada yang hilang. Kita bisa lihat objek ini hilang. Adapun operasi opening membuat ukuran objek relatif tetap sama, walaupun juga menghilangkan objek yang berukuran kecil atau kurus. Namun, perlu diketahui operasi opening membuat penghalusan di bagian tepi. Perhatikan ujung segitiga tidak tajam setelah dikenai operasi opening. Sebagai pembanding, gambar ini menunjukkan hasil penggunaan operasi closing yang akan dibahas sesudah subbab ini. Operasi closing berguna untuk menghaluskan kontur dan menghilangkan lubang-lubang kecil. Jadi, operasi closing dilaksanakan dengan melakukan operasi dilasi terlebih dahulu. Dengan demikian, objek pada gambar ini akan melebar dan otomatis akan menutup lubang-lubang kecil, dan kemudian diikuti dengan operasi erosi atau pengecilan yang akan mengecilkan objek ke bentuk semula. Dan setelah itu kami akan menjelaskan tentang transformasi hit or miss, kemudian tentang skeleton, dan dilanjutkan dengan thickening, dan yang terakhir adalah convection. Transformasi hit or miss juga bisa disebut dengan transformasi hit and miss. Operasi THM atau singkatan baru transformasi hit or miss adalah operasi dasar yang digunakan untuk mempelajari skeleton, tuning, dan tuning. Secara pemahamannya mudah, transformasi hit or miss adalah jika target yang dicari sudah sesuai dengan ketentuan maka dinamakan hit. Namun jika targetnya tidak sesuai maka disebut miss, seperti pada gambar berikut ini. Di sini ada gambar target dan titik yang di target. Dari target yang pada gambar A akan mencari titik yang di target pada gambar B. Jika nantinya
proses sudah memenuhi ketentuan dan menemukan gambar yang sesuai target, itu sudah dinamakan hit. Namun jika tidak berhasil, itu dinamakan miss. Dari sini mungkin lebih jelas apa itu pengertian dari transformasi hit or miss, yaitu operasi penyesuaian objek yang berhasil dinamakan hit dan jika gagal dinamakan miss. Secara lebih mudahnya pengertiannya seperti itu. Dan ada contoh lagi untuk memahami lebih detailnya. Kali ini adalah suatu gambar dari salah satu kernel untuk memperoleh batas kiri dari sebuah gambar kunci. Di sini ada dua angka yaitu 0 dan 1, yang mana angka 0 akan mengambil sisi kiri dari sebuah kunci, hanya sisi kirinya saja. Ini contoh dari prosesnya untuk mencari batas kiri dan batas atas. Ini gambar aslinya, yang bergaris merah adalah gambar asli. Kemudian diproses dengan kernel tadi akan menghasilkan gambar seperti berikut ini, bergaris merah, hanya sisi kirinya saja yang diambil. Namun jika kernelnya tadi 0 ditaruh di atas semua dan mengambil batas atas, hasilnya akan seperti yang C, gambar C. Apa itu skeleton dan bagaimana pengoperasiannya? Skeleton adalah bentuk unik dari suatu objek yang mempunyai rangka suatu objek. Skeleton mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, ketebalannya hanya 1 piksel, dan yang kedua, melewati tengah suatu objek, dan yang terakhir adalah menyatakan topologi objek. Jadi skeleton adalah satu bentuk unik dari suatu objek yang ketebalannya hanya 1 piksel melewati tengah objek. Seperti pada gambar berikut ini bisa dilihat, gambar ini tidak dapat dipenuhi oleh skeleton. Mengapa? Karena tidak bisa melewati tengah-tengah dari suatu objek seperti gambar A. Di sini hanya ada 2 pixel, 2 kolom itu yang berisi warna hitam dan itu berisi 2, maka tidak bisa dipenuhi oleh skeleton karena tengah-tengahnya tidak ada. Begitupun gambar yang kedua. Di sini skeleton tidak dapat dipenuhi karena objek dari gambar tersebut terputus-putus, maka tidak dapat dipenuhi. Ini adalah 8 elemen konstruktur untuk melakukan operasi tuning. Jadi untuk memperoleh suatu hasil dari skeleton, kita harus menggunakan cara ini, yaitu menggunakan operasi tuning dengan 8 elemen. Dari satu proses tersebut akan menghasilkan suatu gambar. Seperti pada gambar yang Anda lihat sekarang, itu yang berisi berbagai bentuk dan hasil akhir setelah mengalami operasi tuning. Di sini ada 2 gambar, gambar A dan gambar B. Gambar A adalah suatu gambar yang masih asli dan belum dioperasi dengan skeleton. Namun setelah dioperasi dengan skeleton menggunakan thickening, menggunakan tinning, hasilnya seperti gambar B. Bisa dilihat sendiri dari gambar A yang masih asli kemudian menjadi gambar B. Di sini dapat Anda lihat bahwasanya skeleton mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, ketebalannya hanya 1 piksel, yang kedua melewati tengah suatu objek, yang terakhir merupakan objek. Jadi sudah memenuhi syarat karakteristik. Ini adalah gambar hasil tinning dari berbagai flash. Flash yang pertama masih belum begitu jelas,
kemudian ini phase yang kedua, dan phase yang ketiga sampai phase yang keempat menghasilkan gambar yang belum maksimal karena ketebalannya masih belum sampai 1 pixel. Dan ini adalah hasil gambar yang menggunakan perintah BW mode untuk memperoleh skeleton, dan ini menggunakan aplikasi Modlab. Untuk lebih jelasnya Anda bisa mencoba dan membuktikan menggunakan aplikasi Modlab. Setelah menjelaskan bab tuning dan skeleton, kemudian sekarang akan menjelaskan thickening. Thickening adalah kebalikan dari operasi thinning. Jika thinning penipisan yang hasilnya mencapai 1 pixel, namun thickening adalah penebalan dari suatu objek. Dan jika mempunyai 8 elemen struktur untuk operasi thickening yang sama dengan thinning tadi. Dan ini adalah contoh operasi thickening. Operasi thickening yaitu penebalan gambar A, B, C, dan D. Gambar A ini adalah gambar asli citra modul, kemudian diproses dengan thickening menjadi yang ada, dan diproses lagi lebih tebal lagi, dan ini finish dari proses thickening. Untuk selanjutnya kita akan menerangkan tentang convex hull. Convex hull atau cembung adalah himpunan yang mencakup semua titik yang menghubungkan dua titik yang berada dalam himpunan. Convex hull juga bentuk poligon terkecil yang dapat melingkupi objek. Poligon ini dapat dibayangkan sebagai gelang elastis yang dapat melingkupi tepi objek. Dan seperti itu terkadang diperlukan untuk kepentingan mengenali objek dengan menghilangkan tepian objek yang cekung. Ini adalah 4 elemen penstruktur untuk membentuk sebuah convex hull. Jadi untuk menghasilkan sebuah convex hull kita harus menggunakan 4 elemen ini. Ini adalah contoh proses convex hull dan defisiensi convex. Di situ ada 3 gambar. Gambar A adalah citra box, dan yang kedua adalah convex hull, dan gambar C adalah citra aslinya. Jadi antara gambar yang pertama dan gambar yang kedua digabungkan, kemudian nanti akan dioperasi dengan menggunakan convex hull. Setelah digabungkan dengan convex hull, maka akan menggunakan elemen penstruktur untuk melakukan operasi convex hull. Setelah melakukan operasi convex hull dengan elemen yang tadi, sekarang proses sudah dimulai seperti pada gambar ini. Gambar A adalah convex hull dan gambar B adalah citra asli. Jadi gambar yang tidak cekung tadi kemudian dicekungkan agar tidak kotak seperti asli. Convex hull dan defisiensi convex yang melibatkan 8 elemen struktur hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang morfologi aras kabuhan, dan selanjutnya mengenai materi tentang transformasi top head, dan yang terakhir adalah transformasi bottom head. Ilustrasi beraras gabungan dapat dilihat pada gambar berikut. Pada contoh ini A plus B
dengan ketentuan B diputar 180 derajat menghasilkan nilai terbesar 25. Nilai tersebut dijadikan sebagai nilai pada hotspot. Contohnya A yaitu citra asli, dan B dilasi dengan elemen struktur berukuran 3x3 dan seluruhnya bernilai 0. Dilasi dengan elemen struktur berukuran 3x3 dan seluruhnya bernilai 1. D dilasi dengan elemen struktur berukuran 9x9 dan berbentuk bola. Erosi beraras keabuan. Erosi pada cinta beraras keabuan didefinisikan sebagai berikut. Jadi, nilai yang dihasilkan berupa nilai terkecil. Contoh perhitungan erosi tunjukkan pada gambar ini. Diperoleh nilai terkecil 5 dari operasi pengurangan nilai citra dengan nilai operasi. Dan kemudian, nilai yang diperoleh dijadikan sebagai nilai hotspot. Berikutnya adalah contoh hasil operasi erosi. A. Citra asli. B. Erosi dengan elemen penstruktur berukuran 3x3 dan seluruhnya bernilai 0. C. Dengan elemen struktur berukuran 3x3 dan seluruhnya bernilai 1. Dan yang D. Erosi elemen struktur berukuran 9x9 dan berbentuk bola. Contoh perbedaan hasil operasi opening dan closing pada citra beraras keabuan dapat dilihat pada gambar berikut. Kita bisa melihat bahwa operasi opening berkecenderungan menghilangkan bagian yang cerah tetapi berukuran kecil. Kita bisa lihat, perhatikan pada bagian mata pada hasil opening. Adapun operasi closing mempertahankan objek kecil yang berwarna terang. Transformasi top head. Transformasi top head didefinisikan sebagai perbedaan antara citra dan citra setelah mengalami operasi opening. Transformasi top head juga dikenal sebagai white top head, yaitu mendeteksi objek terang pada background gelap. Transformasi ini berguna untuk mendapatkan bentuk global suatu objek yang mempunyai intensitas yang bervariasi. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut. Pada citra tersebut, butir-butiran nasi memiliki intensitas yang tidak seragam. Hasil opening diperoleh hasil seperti terlihat pada gambar ini. Hasil transformasi top head ditunjukkan pada gambar ini. Perhatikan bahwa asli butiran nasi pada gambar terlihat memiliki intensitas yang lebih seragam dibandingkan pada citra asal. Hasil transformasi top head pada contoh sebelumnya akan menghasilkan citra biner yang lebih baik daripada kalau citra biner yang diperoleh secara langsung dari citra asal. Sebagai gambaran, gambar ini memberikan contoh hasil konversi ke citra biner menggunakan citra RAIS. Dan hasil konversi citra biner menggunakan hasil transformasi top head. Perhatikan bahwa jumlah butir padi pada gambar C bagian bawah lebih banyak daripada gambar B. Transformasi bottom head. Transformasi bottom head juga dikenal sebagai black top head, yaitu mendeteksi objek gelap pada background yang terang. Secara prinsip, operasi ini memperbesar warna putih melalui dilasi dan diikuti dengan pengecilan warna putih melalui erosi dan kemudian dikurangi dengan citra asal. Dilasi yang diikuti dengan erosi memberikan efek berupa objek-objek yang berdekatan menjadi semakin dekat. Pengurangan oleh citra asal membuat penghubung antar objek menjadi hasil yang tersisa. Dengan kata lain, hasil yang tersisa adalah piksel-piksel yang digunakan untuk mengisi lubang atau penghubung objek. Ini adalah citra asli. Kemudian dilakukan operasi closing untuk struktur elemen vertikal. Kita lihat pada citra ini objek hitam pada garis putih hilang. Bottom head yaitu mengurangkan citra asli dengan citra hasil closing garis putih berubah menjadi gelap yang mendeteksi objek hitam yang sebelumnya menutupi garis putih menjadi terang di antara objek lainnya.
Sekian dari kami. Bila ada kesalahan mulai awal sampai akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.